Haleluya umat Tuhan. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Yang rindu menikmati hadirat Tuhan, saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdiri semua. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami terus angkat hati kami kepadamu ya Allah. Kami siap untuk dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Kami siap untuk terus mengeksersais setiap firman-Mu dalam hidup kami. Kami rindu setiap kebenaran yang sudah kami makan dan kami terima dalam hidup kami. Itu mulai termanifestasi dalam hidup kami. Hari-hari ini kami terus merasakan hidup kami mulai berbeda. Karena Engkau sudah mengerjakan dan terus mengerjakan kehidupan kami. Dengan lapar haus kami datang di rumah-Mu. Dengan kerinduan akan Engkau, hadirat Tuhan, kami sudah ada di rumah-Mu. Berkarya di tempat ini ya Allah Roh Kudus. Biar di tempat ini menjadi gerbang, pintu gerbang surga. Portal itu kami temukan di sini. Dan kami bisa masuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Oh Allah Roh Kudus, indahkanlah pelayanan dan kebaktian kami pagi hari ini. Engkau saja yang kami puji dan kami muliakan. Lepaskan terus apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di pagi hari ini. Biar ibadah di surga terjadi di tempat ini. Karena ibadah ini terhubung dengan Engkau. Pelayanan di surga. Imam besar agung kami, Yesus Kristus Tuhan. Bapa terima kasih. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Oh haleluya. Biar tempat ini menjadi upper room buat kami ya Allah. Kami temukan aktivitas ilahi ada di tempat ini ya Tuhan. Tempat ini menjadi Sion bagi kami. Tempat kami akan jumpa dengan Allah kami. Tempat kami jumpa dengan pemilik hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Sang kebenaran itu, Sang penyelamat kami, Sang penebus yang hebat dan luar biasa. Kami rindu Engkau. Kami sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang sesungguhnya. Itulah kerajaan Allah yang terus bergerak di muka bumi ini, yang terus beroperasi sampai kedalaman hidup kami. Kami nikmati Tuhan, kami nikmati ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulia Engkau. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan.
hatimu di hadapan Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu pribadi lepas pribadi terhubung dengan surga. Haleluya. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara di runtuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah
Terima kasih Bapa, kami siap mengagung-agungkan Engkau. Layak Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita muliakan Tuhan. Kita adalah orang-orang, kita adalah anak-anak gereja. Muliakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Yes. Yes.
Semua apa yang bergerak di muka bumi ini semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Allah terus melepaskan kepemerintahannya di muka bumi. Di bumi ini ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang, kerajaan setan dan kerajaan Allah. Tetapi saya percaya kita ini anak-anak kerajaan Allah. Amin. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Engkau hidup di bawah kepemerintahan kerajaan Allah. Tangan Tuhan ada atasmu. Nama Tuhan sudah ditegakkan atas hidupmu. Haleluya. Hiduplah dalam kedaulatan Tuhan. Jangan terus hidup seperti gereja yang hidup di padang gurun, terputar-putar dengan situasi dan kondisi. Tapi hiduplah dalam alam kerajaan Allah. Dia akan terus bergerak sampai kepada tujuan Tuhan. Haleluya. Kami akan terus memuliakan Engkau Allah. Kami akan terus meninggikan nama-Mu. Sebab hidup kami adalah milik-Mu. Engkau yang berkuasa penuh atas hidup kami ya Allah. Kerjakan terus apa mau-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya hidup kami di tangan-Mu tidak akan rusak, tidak akan gagal, tetapi akan penuh dengan kemuliaan dan kemenangan daripada-Mu. Haleluya. Nama-Mu besar, besar. Falling down in mercy to sing the song of ages to the Lamb. Become us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Ribuan generasi sujud menyembah Allah. Termasuk kami di sini Tuhan. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominion, all power and position. Your name stands above. Your name, hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Nama-Mu di atas segala-galanya Tuhan. Nama yang berkuasa. Oh, haleluya. Your name stands above them all. Angels cry, holy, all the nations cry, holy, you are lifted high.
Bagi kami untuk kami dibentuk, dijadikan sehingga kami menjadi anak
berikan bagi kami, bagi anak-anakmu di tempat ini, sehingga mereka mengerti kehendak-Mu dan mereka akan memiliki pengenalan akan Engkau lewat wisdom, lewat understanding, lewat pewahyuan, lewat penyikapan yang Kau beri dalam kehidupan, lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap menikmati firman-Mu, kami siap memakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara siap makan? Ya. Hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Pastikan setiap kali kita di rumah Tuhan, ya kita harus ketemu Tuhan, harus ada di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan harus menikmati makanan. Untuk manusia roh kita adalah firman yang adalah roh dan hidup. Kita harus menikmati firman yang adalah rema, roh dan hidup, yang menjadi makanan untuk kehidupan rohani kita. Amin. Ya, sudah ingat setiap kali kita di rumah Tuhan berarti kita datang untuk makan. Amin. Kita datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita datang untuk memberi diri kita dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Haleluya. Saudara memberi diri untuk dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, karena Alkitab katakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu. Amin. Tuhan akan membentuk kita sampai kita menjadi seperti yang Dia telah rancangkan. Tuhan telah merancangkan manusia itu apa? Jadi anak-anak Allah yang dewasa. Tuhan telah merancang manusia itu bahwa manusia itu akan memerintah dan berkuasa di muka bumi ini. Amin. Ya. Berarti manusia yang telah dirancang Tuhan itu, mereka itu memiliki kuasa dan otoritas. Amin. Ya. Dan saya percaya rancangan Allah itu tidak pernah gagal dan tidak mungkin gagal, karena Dia Allah. Ya. Dia Sang Pencipta. Dia yang berdaulat atas segalanya. Rancangannya tidak ada satupun rancangan Tuhan yang akan gagal. Dan tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan. Amin. Saudara, kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Ya, kita harus hidup dalam kedaulatan Tuhan dan terus berjalan dalam rancangan Tuhan itu. Saya percaya kalau kita terus memberi diri dibentuk dan terus berjalan di dalam rancangan Tuhan itu, dan kita hidup untuk rancangan Tuhan itu, kita pasti bisa berhasil. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, kalau kita ada di tangan Tuhan, kita tidak akan gagal. Haleluya. Mari kita baca dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Saudara, saya rindu hari-hari ini kita mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita ini ada di akhir zaman di mana Roh Kudus semakin dahsyat bekerja. Ya, dan Roh Kudus bekerja itu dahsyat itu di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan gereja. Roh Kudus akan bekerja semakin hari semakin dahsyat di dalam kehidupan gereja. Amin. Ya, bukan dalam setiap kehidupan orang Kristen, karena tidak semua orang Kristen memberi diri untuk dipimpin dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, karena banyak orang Kristen mereka memberi diri untuk beribadah, tetapi tidak memberi diri untuk apa? Dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Kehidupan kita harus dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Karena kalau kehidupan kita tidak diberikan untuk dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus di rumah Tuhan, mustahil kita bisa apa? Menggenapi rancangan Tuhan. Mustahil kita bisa memerintah dan berkuasa di muka bumi. Amin. Sudah ingin memerintah dan berkuasa? Bukan memerintah orang, tapi memerintah masalah, berkuasa atas persoalan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Berkuasa atas masalah, berarti engkau bisa menghandle setiap persoalan, setiap masalah. Tuhan inginkan engkau bisa memerintah dan berkuasa. Haleluya. Makanya Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Haleluya. Siapa yang memberikan Roh Kudus? Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kita rohnya yang kudus itu untuk tinggal di dalam kehidupan
kita. Supaya kita bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus yang bukan di luar kita. Amin. Kalau kita mengalami melihat orang disembuhkan, itu pekerjaan Roh Kudus, tapi di luar kita. Betul tidak? Ya, misalnya ada orang sakit, didoakan Roh Kudus bekerja, dia sembuh. Itu kan terjadi di luar kita. Amin. Tetapi Roh Kudus akan semakin dahsyat bekerja di dalam kita. Karena Roh Kudus hanya akan bekerja dengan luar biasa di dalam kita. Amin. Di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kehidupan kita boleh memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Seperti kalau Roh Kudus bekerja dahsyat dalam kehidupan saya, dan waktu saya memperkatakan firman, atau di Alkitab dicontohkan seperti Paulus sapu tangannya ya bisa menyembuhkan, itu kan karena Paulus yang mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, bukan karena sapu tangannya. Betul? Ya. Jadi saudara, Roh Kudus akan bekerja dahsyat sebenarnya di dalam kehidupan gereja. Amin. Bukan di dalam kehidupan manusia pada umumnya, tapi bekerja dahsyat di dalam kehidupan gereja. Cuma di dalam kehidupan gereja Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Amin. Roh Kudus memang ada di setiap kehidupan orang percaya kepada Yesus. Amin. Tetapi masalah Roh Kudus bekerja dahsyat cuma dalam kehidupan gereja. Amin. Karena tidak semua orang percaya jadi gereja. Saudara, selama ini kita mengerti bahwa gereja itu orang yang dipanggil dari dalam gelap kepada terang. Sekarang kebenaran firman mulai disingkapkan lewat rumah Tuhan, ya, lewat orang tua rohani, lewat layanan ilahi kami disingkapkan. Gereja itu bukan hanya sekedar orang yang terpanggil, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah orang yang terpilih dan yang setia. Amin. Saudara, kita semua masyarakat Teluk Bintuni, betul? Ya, di KTP kita masyarakat Teluk Bintuni, tetapi tidak semua kita itu anggota dewan. Anggota dewan itu berarti orang yang dipilih. Amin. Ya, gereja itu berbicara orang yang dipilih. Gereja itu eklesia, parlemennya Allah. Kalau sekarang parlemen, ya, kalau sudah baca tentang munculnya pertama kali eklesia di dalam Alkitab itu di Yunani kuno. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid di Matius pasal yang berapa? 16, ya, tentang apa yang di hati dan pikiran Yesus. Ternyata di hati dan pikiran Yesus ingin membangun gereja di atas batu karang yang tidak bisa dikalahkan oleh alam maut. Ya, tetapi kan Tuhan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Amin. Ya, dan untuk Tuhan menyampaikan tentang rancangannya yang dia itu, Tuhan tahu semua bahasa atau tidak? Tuhan tahu semua bahasa. Amin. Dan Tuhan tahu di Yunani kuno ada namanya eklesia. Ya. Jadi saudara, Tuhan pakai bahasa itu. Bahasa yang dipakai di Yunani kuno eklesia tentang orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih untuk mereka memutuskan apa yang harus terjadi dengan kota Yunani itu. Kalau sekarang DPR mereka dipilih untuk memutuskan apa yang akan terjadi di Indonesia ini. Bagaimana Indonesia ke depannya diputuskan di DPR sana. Itu eklesia. Amin. Jadi saudara, Tuhan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Maka Tuhan tahu ada bahasa namanya eklesia. Orang-orang yang terpanggil untuk bersama-sama berkumpul dan untuk apa? Memutuskan sesuatu dan untuk apa? Melaksanakan, mengeksekusi apa yang diputuskan itu. Makanya Tuhan bilang, aku akan membangun eklesia. Berarti eklesia itu bukannya sekedar orang yang terpanggil, tetapi orang-orang yang terpilih dari yang terpanggil. Sudah pasti yang dipilih itu adalah mereka dipilih daripada orang yang terpanggil. Sama dengan Dewan Bintuni. Tidak mungkin memilih Dewan Bintuni orang di luar Kabupaten Bintuni. Pasti orang-orang yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, mereka yang punya hak. Kalau
mereka terpilih duduk di dewan. Amin. Ya, makanya saudara, di dalam kehidupan gereja yang dibentuk oleh Tuhan ini, Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Amin. Tidak di dalam setiap kehidupan orang, tetapi yang Roh Kudus memang tinggal di setiap kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat cuma di dalam kehidupan gereja. Amin. Haleluya. Apa Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan orang terpanggil? Bekerja. Tetapi dia akan memanifestasikan kuasa yang dahsyat dan luar biasa hanya kepada orang-orang pilihan. Haleluya. Saudara, orang pilihan, saudara pastikan saudara orang pilihan. Orang pilihan itu mau dibentuk, mau diproses untuk melaksanakan tugas-tugas yang khusus. Amin. Yang tidak bisa dikerjakan oleh orang yang terpanggil, bisa dikerjakan oleh orang-orang yang terpilih. Amin, saudara. Saudara, kita ini masyarakat Teluk Bintuni, banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan, yang bisa hanya dikerjakan oleh yang duduk di parlemen. Amin. Haleluya. Kita hanya bisa mengerjakan hal-hal tentang diri kita sendiri, tetapi mengerjakan hal-hal untuk kabupaten kita tidak bisa. Betul? Yang bisa itu di kepemerintahan, di dewan sana. Amin. Berarti ada hal-hal yang khusus, yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang terpanggil, tetapi bisa dikerjakan oleh orang-orang yang terpilih. Amin. Karena orang-orang yang terpilih dibentuk, dilatih, dipersiapkan supaya benar-benar mereka dapat menunaikan tugas yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mari Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Sudah mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Ya, lakukan segala perintahnya. Berarti perintahnya apa? Firman-Nya, apa yang ditulis dalam kitab suci, dan apa yang tersingkap lewat dalam kehidupanmu waktu engkau mendengarkan firman, lakukan itu. Amin. Ya, kalau tidak tersingkap dalam hidupmu, berarti engkau, Alkitab katakan, kalau belum tersingkap berarti itu punya Tuhan. Yang disingkapkan itu bagi kita. Amin. Alkitab katakan segala hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Berarti kalau tersembunyi belum disingkapkan, itu milik Tuhan. Kalau yang disingkapkan dan dibukakan, itu milik kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti dan melakukan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan, betul? Ya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus memberitahu, kalau aku pergi, aku kembali kepada Bapa, dari mana aku berasal, aku akan kembali ke sana. Dan Alkitab katakan ayat pertama, murid-murid itu gelisah. Amin. Karena mereka setelah bersama-sama dengan Yesus, mereka mengikuti Yesus, diajar oleh Yesus, dibimbing oleh Yesus. Ya, mereka itu sudah berjalan bersama-sama, dan Yesus berkata bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka tidak akan sendiri. Kalau Yesus pergi meninggalkan mereka, mereka tidak akan sendiri. Tetapi mereka akan diberikan apa? Penolong. Coba ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan berikan kepadamu seorang penolong. Jadi kalau Yesus pergi, Dia akan pergi kepada Bapa dan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan apa? Penolong. Untuk siapa? Untuk murid-murid, untuk orang percaya yang masih tinggal di bumi. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, penolong itu akan menyertai kamu. Dan Dia, kalau menyertai berarti bersama-sama. Tetapi yang luar biasa yang Yesus katakan,
Penolong itu agak di mana ayatnya? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, menyertai kita. Kenapa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya? Karena dia itu diam di dalam kita. Ayat 18. Roh itu, Alkitab kata roh kebenaran. Jadi kalau saudara di Alkitab ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Roh kebenaran. Itu pribadi ketiga dari Tritunggal. Amin. Ya, saudara, ada beberapa waktu yang lalu ada orang bilang begini. Mereka mau dengar saya berdoa, apa saya masih pakai Roh Kudus atau tidak? Ya, mereka menganggap kita ini di gereja ini sudah tidak pakai Roh Kudus, cuma pakai Roh Kristus. Ya, saya baru tahu orang bilang, oh ternyata orang bilang sesat karena kita sudah tidak pakai Roh Kudus, cuma pakai Roh Kristus. Bukankah saya lebih banyak mengajar tentang pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana saya mengajar pekerjaan Roh Kudus kalau kita tidak pakai Roh Kudus? Ya, amin. Haleluya. Karena di luar sana ternyata dikatakan bahwa kita sudah tidak pakai Roh Kudus, tinggal pakai Roh Kristus. Karena mereka menganggap saya mengatakan Roh Kristus dan Roh Kudus itu beda. Jadi mereka pikir kita sudah pakai Roh Kudus. Amin. Ya memang beda. Roh Kristus dan Roh Kudus memang beda. Itu tertulis dalam Alkitab. Paulus tidak bodoh. Paulus itu orang yang hebat dan pintar, punya hikmat daripada Tuhan. Maka ketika dia menulis tentang Roh Kristus tidak salah. Amin. Tapi saya mau katakan, kitalah gereja yang akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dasar. Bukan tidak memiliki Roh Kudus, tetapi justru kitalah yang akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Makanya kita memberi diri dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Kalau sudah tidak pakai Roh Kudus, ngapain kita memberi diri untuk dibentuk oleh Roh Kudus? Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan, dan Roh Kudus itu tetap pribadi ketiga dari Allah. Amin. Tidak bisa ditiadakan. Amin. Ya. Jadi Allah kita itu esa. 3 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya esa, tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan di dalam pribadi. Pribadi pertama pribadi Bapa, pribadi kedua pribadi Firman, pribadi ketiga pribadi Roh Kudus, dan ketiganya adalah Allah yang esa. Amin. Kalau cuma Bapa dan Firman itu bukan Allah. Amin. Karena kita mengakui bahwa Allah Tritunggal. Kemarin mereka bilang mereka itu sesat karena Allah mereka sudah 4. Apa saya pernah mengajarkan Allah 4, saudara? Karena mereka tidak mengerti tentang Roh Kudus. Ketika kita bicara Roh Kudus, mereka bilang Allah kita sudah jadi 4. So ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, ada Roh Kristus. Karena mereka tidak mengerti tentang Roh Kristus. Amin. Tapi saudara mengerti tentang Roh Kristus. Amin. Apa itu Roh Kristus? Roh Kristus adalah kehidupan kekalmu. Roh Kristus adalah sifatmu itu. Amin. Roh Kudus, Roh Kristus adalah apa? Kehidupan kekal yang engkau terima waktu engkau percaya kepada Yesus. Roh Kristus itu yang di Alkitab katakan soe, kehidupan kekal. Amin. Paulus yang mengatakan itu Roh Kristus. Jadi saudara, Roh Kristus di Alkitab siapa yang katakan? Paulus. Kalau di Yohanes dikatakan hidup kekal. Oh, kalau di suratan Yohanes, Injil Yohanes kata hidup kekal. Kalau di suratan Yohanes dikatakan benih ilahi, benih yang tidak dapat binasa. Kalau bahasa keren sekarang apa? DNA Kristus, sifat Kristus, genetik Kristus. Amin. Makanya saudara, orang yang berkata bahwa kita sudah punya 4 Allah itu bertobat. Amin. Ya. Tidak mau dengar pembicara-bicara. Ya. Tidak pernah mendengar, tidak menduduk mendengar, baru mereka bicara. Ini tahu kan itu sesat. Yang sesat itu yang bicara. Amin. Karena saudara, saya pernah bertemu dengan mereka dan saya bilang, Roh Kristus tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 9. Itu
Karena mereka tidak mengakui otoritas firman. Amin. Makanya saudara yang ada mendengarkan saya di tempat ini, pernahkah saya mengajar 4 Allah? Yang saya ajarkan itu Tritunggal. Kehidupan Roh Kristus itu berbicara kehidupan Kristus yang menjadi kehidupan saya dan saudara. Amin. Kehidupan Kristus yang menjadi kehidupan baru kita. Amin. Haleluya. Saya kok bahas Roh Kudus akhirnya masuk ke sini. Ya, yaitu roh kebenaran. Jadi saudara saya kembali saja kepada pembacaan kitab. Roh Kudus itu di Alkitab dikatakan roh kebenaran. Dia katakan roh Allah, dikatakan Roh Kudus. Itu pribadi yang sama. Itu pribadi ketiga dari Allah. Jadi kalau sudah baca, kok ada roh kebenaran? Itu Roh Kudus. Kok ada roh Allah? Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Allah. Amin. Haleluya. Ya. Dan saudara harus tahu pekerjaan Roh Kudus itu apa. Kalau di Alkitab, kalau sudah nanti baca Yohanes pasal 15 itu ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 dan Yohanes 16 di sana ditulis oleh Yohanes tentang pekerjaan Roh Kudus itu. Apa saudara pekerjaan Roh Kudus? Ia tidak dapat menipu. Sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia dan ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ayat saya maksudkan tadi. Roh Kudus bukan cuma menyertai kita, tetapi dia tinggal di dalam kita. Ayat 18. Aku tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu, aku datang segera. Sudah baca? Ayat 26. Tadi saya bicara tentang Roh Kudus toh. Roh Kudus itu ditulis Roh Kudus, Roh Allah, dan Roh kebenaran. Ya. Kalau pekerjaannya ini, tetapi penghibur. Jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu adalah menghibur. Amin. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Yang menghibur saudara siapa? Roh Kudus. Amin. Ya. Yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus apa? Penghibur. Amin. Kemudian apa? Mengajarkan segala sesuatu. Makanya adalah penting kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu, betul? Segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci yang pernah diajarkan oleh Yesus di dalam keterbatasan kita nggak tahu, kita nggak mengerti, Roh Kudus yang akan ajar. Amin. Ya. Dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita, amin. Apa yang diingatkan Roh Kudus? Di sini dikatakan akan semua yang telah lakukan. Berarti Roh Kudus mengingatkan perkataan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kau tentang firman yang pernah dilepaskan oleh Yesus. Rema, roh dan hidup itu. Amin. Jadi saudara harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, mengalami pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, ternyata Roh Kudus menghibur kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Amin. Ya. Bahkan kalau sudah baca di mana itu? Itu roh kebenaran itu. Coba ayat 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar apa kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi lebih berguna kata Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus pergi kepada Bapa di sorga. Sebab jika aku tidak pergi, kalau Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus. Jadi Yesus pergi ke sorga dan dia menerima Roh Kudus dan dia mencurahkan Roh Kudus. Amin. Saudara ingat? Makanya waktu Yesus dengan murid-murid di Yohanes pasal berapa? 20 ayat 22, waktu Yesus menghembuskan, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saudara, Yesus berbicara kepada mereka dan Yesus menghembusi mereka. Yang dihembusi itu saudara bukan Roh Kudus. Amin. Karena peristiwa ini kan setelah Yesus bangkit, toh? Ya, setelah Yesus bangkit, ya, Yesus baru menghembuskan mereka apa? Roh kehidupan baru.
kehidupan Kristus itu yang dihembuskan kepada murid-murid. Roh Kudus itu nanti diterima di kamar loteng Yerusalem. Amin. Jadi pada waktu itu bukan Roh Kudus yang Yesus hembuskan kepada murid-murid, tetapi kehidupan itu zoe, kehidupan kekal yang dihembuskan. Dan Roh Kudus nanti diterima di Kisah pasal yang kedua. Amin. Ya, Kisah pasal 2 kan? Pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, kita kembali ke Yohanes tadi. Jadi saudara, banyak orang bilang bahwa yang dihembuskan adalah Roh Kudus. Di sini Yesus berkata, ia mengembusi mereka. Berarti Yesus mengembusi mereka, ada sesuatu yang dia berikan, toh? Dan itu berbicara ada apa? Peristiwa kedua. Ya. Jadi peristiwa pertama itu Yesus mengembuskan dan itu menerangkan ada peristiwa kedua yang akan terjadi, yaitu ada terima Roh Kudus. Jadi peristiwa pertama itu Yesus mengembuskan dan terima Roh Kudus nanti di kamar loteng Yerusalem, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat berapa? Ayat 8, ayat 8. 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan bahagia. Jadi ini salah satu tugas Roh Kudus, fungsi Roh Kudus, Dia akan menginsafkan. Amin. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan. Amin. Jadi saudara, Dia menginsafkan, Dia mengajar, Dia mengingatkan, Dia menghibur, Dia menolong. Amin. Saudara, sudah punya Roh Kudus? Sudah punya Roh Kudus? Angkat tangan yang yakin punya. Saudara, orang kita sudah yakin punya. Amin. Atau sudah tidak tahu kapan Roh Kudus dalam hidup saudara? Saudara cuma bilang ada Roh Kudus, tapi saudara tidak tahu kapan Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Kapan Roh Kudus mulai ada dalam hidup saudara? Saudara, Alkitab menjelaskan begini. Efesus 1 ayat 13. Saudara, Roh Kudus itu Roh kebenaran, Roh Kudus itu Roh Allah. Amin. Tugasnya Roh Kudus, fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, menghibur, menolong, menginsafkan, mengajar, mengingatkan, banyak. Amin. Ya, yang saya sebutkan cuma beberapa, tapi pekerjaan Roh itu dahsyat dan terlalu banyak di dalam kehidupan. Karena memang Roh Kudus akan bekerja untuk kehidupan saya dan saudara, supaya kehidupan saya dan saudara bisa jadi seperti yang telah Tuhan tetapkan. Di dalam Dia kamu juga, siapa? Saya dan saudara. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika kamu percaya di dalam Dia. Coba ulangi. Kamu itu ganti saya. Di dalam Dia, saya juga. Ketika saya percaya. Amin. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi saudara, kapan Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara? Kapan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena yang membuat kehidupan kita diubahkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Dari kehidupan yang lama, dari keturunan Adam, ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menyingkirkan kehidupan yang lama dan memberi kita, membawa di dalam kehidupan kita kehidupan baru, kehidupan yang kita terima dari Yesus. Amin. Makanya kapan kita terima Roh Kudus? Waktu kita percaya. Sudah percaya kepada Yesus? Berarti sudah ada Roh Kudus dalam hidup. Amin. Haleluya. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu di sana kanan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Amin. Sudah ada dalam Kristus? Kapan? Waktu engkau percaya. Dan waktu engkau percaya, engkau dijadikan ciptaan baru. Ini pekerjaan Roh Kudus. Makanya orang-orang yang bilang kita itu tidak pakai Roh Kudus itu bertobat, karena kita selalu menempatkan Roh Kudus pada tempatnya. Amin. Roh Kudus yang mengerjakan waktu kita percaya, kita ada dalam Kristus.
baru yang kita terima dari Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Karena siapa yang bisa menggantikan kehidupan lama dengan kehidupan baru? Cuma Roh Kudus. Amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka kehidupan kita tetap kehidupan lama. Siapa yang dapat menggantikan, mengubah kehidupan lama jadi kehidupan baru? Cuma Roh Kudus. Lewat apa? Iman kita kepada Kristus Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kita ini ciptaan baru, amin. Sudah ciptaan baru? Sudah ingat ciptaan baru itu sesuatu yang belum pernah ada, baru ada. Berarti saya mau katakan, waktu engkau percaya kepada Yesus, engkau ciptaan baru. Yang lama memang sudah tidak ada. Dan lama itu sudah disingkirkan, yang ada yang baru. Berarti hidupmu itu, kalau hidup yang lama berdosa, berarti sudah disingkirkan. Yang ada hidup yang baru. Dalam arti saya mau katakan begini, engkau itu bukan mantan orang berdosa. Kalau mantan orang berdosa, berarti kita masih hidup yang lama. Dan kita mau berubah, itu namanya mantan. Tetapi karena kita adalah ciptaan baru, kita bukan mantan orang berdosa. Orang berdosa itu sudah mati. Sekarang saya jadi ciptaan baru. Baru ada, belum pernah ada. Saya baca pengertiannya, ciptaan baru, baru ada. Yang belum pernah ada, baru ada. Berarti kalau baru ada, bukan mantan. Betul tidak? Misalnya, apa yang bisa kasih contoh ya? Kalau mantan kan tetap ada. Toh? Kemarin ada, sekarang ada. Itu mantan toh. Tetapi kalau ciptaan baru, kemarin itu jadi lama sudah berlalu. Sekarang benar-benar baru. Berarti yang baru itu belum pernah ada, baru ada. Jadi saudara, saya mengatakan hidupmu baru. Amin. Hidupmu bukan mantan orang berdosa. Haleluya. Ya, katakan hidup saya bukan mantan orang berdosa. Saya ciptaan baru. Ciptaan baru itu berarti generasi baru. Ada spesies baru. Berarti ada yang baru, belum pernah ada, baru ada. Itu saya dan saudara itu spesies baru. Amin. Dulu belum pernah ada, nanti ada ketika kita di dalam Kristus. Haleluya. Jadi kehidupan kita benar-benar baru. Amin. Jadi saudara, kehidupan kita terima Roh Kudus karena waktu kita percaya. Amin. Kapan kita terima Roh Kudus? Waktu kita percaya. Haleluya. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Kenapa Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita? Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita karena kehidupan baru. Kalau saudara tidak memiliki kehidupan baru, Roh Kudus tidak akan tinggal dalam kehidupan saudara. Orang yang memiliki kehidupan yang lama tidak memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu cuma di mana? Di dalam Kristus. Tidak ada kehidupan baru di luar Kristus. Makanya karena kita memiliki kehidupan baru di dalam Kristus, maka Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan. Maka ketika Yesus naik ke surga menerima Roh Kudus dan Dia mencurahkan Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan orang yang memiliki kehidupan baru. Amin. Saudara, kenapa Dia mau tinggal dalam kehidupan orang yang memiliki kehidupan baru? Karena waktu orang itu percaya punya kehidupan baru, Roh Kudus dicurahkan, baru Roh Kudus bilang, ini sama seperti dulu tempat saya tinggal. Saudara ingat, di muka bumi ini cuma satu pribadi di mana Roh Kudus mau tinggal. Pribadi siapa? Yesus. Alkitab katakan dari penciptaan manusia, Roh Kudus itu cuma apa? Melayang-layang. Dia seringkali masuk dalam kehidupan dan keluar. Dia tidak tinggal. Makanya Alkitab kata Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah daging. Maka Roh Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan manusia. Kalau waktu di Taman Eden, Roh Allah tinggal di dalam kehidupan Adam. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, keturunannya Roh Allah tidak mau tinggal karena berdosa. Tetapi dalam semua keturunan yang ada satu keturunan yang namanya siapa? Kristus. Kepada pribadi inilah Roh Kudus mau tinggal. Amin. Maka Alkitab katakan di dalam Kolose pasal yang keberapa? 2 ayat ke-9, ya. Di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dia, ini berbicara Yesus, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan
Siapa yang memiliki kehidupan kekal itu? Saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Makanya tidak heran Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Makanya Alkitab katakan, karena kita memiliki kehidupan dari Kristus, maka Roh Kudus mau tinggal dalam kehidupan kita. Maka Paulus katakan begini, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kenapa kita jadi bait Allah? Karena Roh Kudus ada dalam kita. Kenapa kita jadi bait Allah? Karena Allah mau tinggal. Di mana Allah tinggal itu rumahnya. Amin. Allah tinggal di rumahnya atau di baitnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kenapa kita jadi bait Allah? Karena kita memiliki kehidupan baru dan Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita. Amin. Karena kita memiliki Roh Kristus, Roh yang sama dengan Yesus yang ada di sorga, kehidupan yang sama dengan kehidupan Kristus yang ada di sorga. Karena kehidupan kita berasal dari Dia, berarti kita punya apa? DNA yang sama, sifat yang sama. Maka itu yang membuat Roh Kudus mau tinggal. Maka Paulus katakan, karena Roh Kudus tinggal, engkau menjadi bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Haleluya. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu, engkau bukan bait Allah. Betul tidak? Dari mana saudara tahu bahwa ini adalah rumah Allah? Contoh, dari mana saya tahu Pak Terry yang rumah di sana itu rumahnya Pak Terry? Karena Pak Terry yang tinggal di situ. Jadi saya tahu itu rumahnya Pak Terry. Kenapa kita tahu rumah ini disebut rumah Tuhan? Karena ada Tuhan tinggal di sini. Kenapa kita tahu kita ini bait Allah? Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Jadi saudara, Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita karena kita memiliki kehidupan sama seperti Kristus. Waktu Roh Kudus, Tuhan curahkan Roh Kudus dapat tempat. Ini tempat yang sama dengan dulu saya pernah tinggal waktu di muka bumi. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Kristus. Ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepada Kristus, dia melihat kehidupan ini sama dengan kehidupan dulu saya pernah tinggal. Amin. Sebelum kita, pribadi yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus naik ke sorga, siapa yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus? Kehidupan kita yang percaya kepada Kristus, yang memiliki roh sama seperti Roh Kristus, sama seperti Kristus. Kita memiliki Roh Kristus, memiliki kehidupan sama seperti Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara, Roh Kudus akan terus tinggal dalam kehidupan kita seperti yang Yesus katakan, toh? Dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Karena kamu orang percaya. Karena kamu memiliki sifat DNA Kristus, kehidupan Kristus, itu yang akan membuat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saudara harus tahu, ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupanmu, apa yang Roh Kudus kerjakan. Amin. Supaya saudara harus tahu, saudara jangan menyia-nyiakan hidupmu yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, karena Roh Kudus ingin bekerja dalam hidupmu. Bukan Roh Kudus cuma numpang tinggal. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, karena kehidupanmu adalah bait Allah, dan Roh Kudus punya hak mengatur. Amin. Haleluya. Makanya saudara, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita adalah baitnya. Biarkan Dia yang memerintah kita. Biarkan Dia yang mengendalikan hidup kita. Amin. Yang kita perlu adalah kerjakan. Amin. Pak Terry, rumah Pak Terry mau nak saya ngatur? Barang-barang yang Pak Terry suka saya kasih keluar. Mau seperti itu? Jadi bilang, siapa yang punya rumah? Oh? Saudara, kalau kita adalah bait Allah, tempat tinggal biar Roh Kudus yang atur semuanya. Perabot apa di dalam rumah kita? Roh Kudus yang tentukan. Amin. Roh Kudus memasukkan apa di dalam hidup kita? Jangan protes karena Dia pemilik. Amin. Kira-kira Pak Terry mau memasukkan barang, misalnya barang kebutuhan di rumah barang Pak Terry, jangan, tidak boleh. Ya. Pemilik rumah berhak memasukkan apa di dalam rumah itu,
dan berhak mengeluarkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak. Amin. Sudah ingat saudara adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Allah yang berhak atas hidupmu. Yang tidak berkenan Allah akan kasih keluar. Yang berguna untuk hidupmu Allah akan bawa melalui Roh Kudus masuk dalam kehidupanmu. Amin. Relakan dirimu yang tidak sesuai dengan kehendak, tidak sesuai dengan pemilik rumah, biarkan tuan rumah itu mengeluarkan, dan biarkan tuan rumah memasukkan hal-hal yang berguna. Haleluya, karena dia yang paling tahu apa yang berguna. Jadi saudara, dalam kehidupan kita Roh Kudus akan apa? Kenapa Roh Kudus diberikan dalam hidup kita? Roh Kudus adalah kuasa yang dahsyat yang tidak tertandingi. Kuasa yang dapat melakukan apa saja itu Roh Kudus. Amin. Tapi Roh Kudus diberi dalam hidup saya dan saudara bukan untuk pamer. Karena Roh Kudus ada, semua bikin mujizat. Tidak saudara, Roh Kudus bukan untuk pamer. Saya mau katakan memang lewat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seperti yang di Alkitab. Roh Kudus bekerja dasar dalam kehidupan Paulus, para rasul. Mujizat banyak terjadi. Amin. Tetapi ingat, Roh Kudus itu diberikan kepada kita bukan untuk pamer. Tetapi Roh Kudus diberikan ke dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Kristus untuk tujuan Tuhan. Roh Kudus diberikan untuk tujuan Tuhan, bukan tujuanmu sendiri. Amin. Katakan, Roh Kudus diberikan kepada saya untuk tujuan Tuhan. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus bukan supaya untuk kau gunakan seenaknya saja. Tetapi Tuhan kasih Roh Kudus supaya semua itu Roh Kudus diberikan untuk tujuan Tuhan. Berarti Roh Kudus bekerja dalam kehidupan untuk tujuan Tuhan, untuk agenda, untuk rencananya Tuhan. Amin. Makanya Alkitab katakan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam arti sampai Roh Kudus tidak meninggalkan orang percaya sedetik pun. Saudara, apapun saya mau katakan, dosa apapun kau berikan, Roh Kudus tidak tinggalkan hidupmu. Benar atau betul? Karena Roh Kudus itu tetap tinggal sekalipun engkau berdosa. Tetapi saudara, kalau Roh Kudus tinggal engkau berdosa, Roh Kudus itu tidak akan berbuat apa-apa di sana. Amin. Haleluya. Punya Roh Kudus ya punya. Tetapi kalau kita tidak hidup sesuai kehendaknya, Roh Kudus cuma berdiam diri. Ya. Karena saya, istilahnya begini, saya punya rumah tapi dia lebih berkuasa dari saya. Roh Kudus diam saja. Sebenarnya kalau Roh Kudus mau, Roh Kudus bisa. Saya punya rumah baru mengatur saya, Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu satu pribadi yang lembut. Dan Roh Kudus pun tahu bahwa manusia itu telah diberikan apa? Kehendak bebas. Kalau saudara Roh Kudus paksakan, bisa, dia Allah yang Maha Kuasa kok. Tapi kehendak bebas kita yang menentukan. Maka saya mengatakan kehendak bebasmu gunakan untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus dalam kita menyertai kita untuk apa? Menolong kita menyelesaikan apa? Apa yang kita selesaikan? Kehendak Tuhan. Roh Kudus diberi dalam hidup kita untuk menolong kita menyelesaikan kehendak Tuhan, menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Amin. Kemudian Roh Kudus ada dalam kita menolong dan menghibur kita di dalam perjalanan destiny kita. Waktu kita menjalani kehidupan kita kepada tujuan Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan, ada banyak tekanan. Di sana ada apa? Roh Kudus akan menolong menghibur kita. Amin. Asalkan kita kemana? Ke tujuan Tuhan. Kalau Tuhan katakan engkau ke kanan, baru engkau ke kiri, berarti itu bukan tujuan Tuhan. Roh Kudus hanya akan menolong menghibur engkau kalau engkau menuju kepada tujuan Tuhan, berjalan kepada destiny. Apapun yang terjadi kalau engkau tetap kepada tujuan Tuhan, Roh Kudus akan menolong engkau. Jadi kalau Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus tidak bekerja, engkau berpikir saya ada berjalan kemana? Kalau engkau berjalan pada tujuan Tuhan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, Roh Kudus akan menolong. Tapi kalau engkau tidak berjalan kepada tujuan Tuhan, Roh Kudus tidak akan menolong. Yang ada Roh Kudus akan insafkan, oh salah jalan. Amin. Haleluya. Karena salah tugas Roh Kudus adalah menginsafkan, menyadarkan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus akan menginsafkan kita kalau kita menyimpang dari agenda Tuhan.
Kalau kehidupan kita di muka bumi ini, agenda Tuhan, kehendak Tuhan sudah bukan prioritas kita, Roh Kudus akan sadarkan, balik kepada jalurnya Tuhan, kepada agendanya Tuhan. Seringkali Tuhan melakukan itu dalam hidup kita, tahu? Kita sudah mulai menyimpang, hanya Roh Kudus mulai kerjakan sesuatu, atau istilah yang tentang Tuhan mulai jakuti sedikit, balik di jalan. Ya, seringkali kan Tuhan mulai hajar sedikit, salah jalan. Kalau tetap mau menyimpang, sampai Tuhan ada apa? Ada di Alkitab kata gada dan tongkat. Kalau tongkat kan, salah jalan. Kalau gada tak lupa melawak, pukul dulu deh. Ya, haleluya. Tapi ingat Tuhan mengajar kita karena apa? Mengasihi kita. Tuhan mengajar kita, menyesal kita karena dianggap kita sebagai anak. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita tidak berjalan kepada agenda Tuhan, mulai menyimpang, Roh Kudus akan menginsafkan, Roh Kudus akan beritahu salah jalan. Tapi saudara, kalau Roh Kudus tetap itu salah, tapi kita bikin terus, lama-lama Roh Kudus akan berbicara lagi. Lama-lama hati nurani kita gelap. Kalau hati nurani kita gelap, itu yang disebut betapa gelapnya kegelapan itu. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus masih bilang, Roh Kudus lagi kita tahu salah jalan, dengarkan itu. Jangan abaikan. Amin. Kalau kita abaikan, nanti hati nurani kita rusak. Kalau hati nurani kita rusak, tidak bisa diterangi. Walaupun dikata salah, tetap bilang benar. Ya. Haleluya. Yang keempat, Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah menolong supaya manusia roh kita menjadi dewasa seperti Kristus. Amin. Jadi Roh Kudus akan menolong kita. Di dalam Roh Kudus diberi dalam hidup, menolong kita menjadi dewasa seperti Kristus. Sudah mau dewasa seperti Kristus? Kalau sudah dewasa seperti Kristus, sebagaimana Kristus duduk dan memerintah, maka kita pun akan duduk bersama-sama dengan Kristus untuk memerintah. Amin. Sudah mau memerintah? Sudah harus dewasa sama seperti Kristus. Apa yang dewasa? Manusia rohmu. Kehidupan batiniamu harus menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga ketika Kristus duduk di takhta memerintah, maka kehidupan kita akan menuju ke sana. Amin. Karena Alkitab katakan, Efesus pasal berapa? 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga, dan apa? Memberikan tempat bersama-sama dia di mana? Di sorga. Ada tempat kita bersama-sama dia dengan sorga. Makanya kita harus terus bertumbuh dewasa. Amin. Dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk menolong kita bertumbuh dewasa seperti Kristus. Karena yang paling mengerti tentang Kristus adalah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Maka Roh Kudus akan menuntun. Mau dewasa seperti Kristus, seperti ini. Mau bertumbuh seperti Kristus, Roh Kudus kata seperti ini. Mau bertumbuh seperti ini, lakukan ini. Haleluya. Dan saya mau katakan saudara, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus apa? Harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara harus hidup dalam Roh, dan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kalau hidup saudara dalam Roh, hidup dalam Roh. Sudah baca nanti Roma pasal 8 ayat 5, 6, 7, 8 ya, tentang orang yang hidup dalam Roh. Amin. Orang yang hidup dalam Roh akan mengalahkan apa? Perbuatan-perbuatan daging. Hidup dalam Roh itu bisa mematikan perbuatan daging. Maka Tuhan bilang engkau hidup dalam alam Roh supaya engkau tidak mengikuti kehendak daging. Dan kalau kita hidup dalam Roh, Tuhan katakan hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, kita hidup dalam Roh, dan di dalam kita ada Roh Kudus yang memimpin. Amin. Makanya saudara, kalau kita hidup dalam Roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Saudara akan menjalani kehidupannya, saudara akan mengalami bagaimana Roh Kudus memimpin, menuntun. Engkau melewati lembah kekelaman, engkau melewati padang gurun, engkau melewati persoalan, dan engkau berjalan, engkau latih semua Tuhan lewat. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara ingin mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat? Pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat itu bekerja di mana? Di dalam gerejanya di zaman ini. Makanya tidak heran Alkitab katakan apa? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Tuhan akan apa? Mencurahkan Roh-Nya. Amin. Dalam arti Tuhan mencurahkan Roh-Nya, dan Roh itu akan bekerja
Tuhan yang bisa menyelesaikan mandat kerajaan. Tidak semua orang Kristen bisa menyelesaikan mandat kerajaan. Cuma gereja itu yang dibentuk, yang dijadikan diproses. Amin. Mereka lah yang akan menyelesaikan mandat kerajaan. Di dalam kehidupan mereka lah orang-orang pilihan atau eklesia itu, Roh Kudus akan bekerja dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara ingin mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa? Haleluya. Hidup dalam Roh. Dan biarlah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga engkau akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Dan saya percaya hari-hari ini pekerjaan Roh Kudus dahsyat. Amin. Hari-hari ini melalui pekerjaan Roh Kudus ada penyingkapan, pewahyuan, kebenaran-kebenaran dibukakan, disingkapkan. Sehingga saudara kita akan mengalami yang kemarin-kemarin kita tidak tahu. Kok ini begini, kok ini begini. Sekarang kita mulai tahu karena dibukakan. Karena Roh Kudus menyingkapkan, mewahyukan hal-hal yang baru, hal-hal dulu yang kita tidak tahu. Tiba-tiba karena kita terus dipimpin oleh hidup dalam Roh, Roh Kudus mulai membukakan hal-hal yang baru. Amin. Membukakan hal-hal baru itu, kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci, tiba-tiba itu seperti jadi hidup, dibukakan. Dulu engkau tidak mengerti menjadi gereja itu seperti apa, engkau tidak mengerti. Lainnya ketika kita dengar firman, Roh Kudus bukakan, menjadi gereja itu seperti ini. Jadi gereja itu dari orang yang dipanggil, dipilih, dibentuk, diproses dan setia, dan akhirnya menjadi gereja yang tidak terkalahkan. Haleluya. Yang saya ingin sampaikan dua hal saja, saudara, yang menyebab kenapa orang Kristen, gereja Tuhan, saya dan saudara tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Padahal Roh Kudus sudah ada, dan Roh Kudus sudah dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Saudara lihat Efesus pasal yang keempat ayat 30. Dan janganlah kamu membedukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Penyebab kenapa Roh Kudus tidak bekerja dahsyat dalam kehidupan, kenapa Roh Kudus sepertinya di dalam kita cuma berdiam diri. Sebenarnya Roh Kudus tidak mau berdiam diri. Roh Kudus itu Alkitab kata Allah. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Berarti kalau Bapa bekerja, Allah bekerja, berarti Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, men? Bayangkan kalau Roh Kudus bekerja, ketika engkau membutuhkan pertolongan, siapa yang menolong? Roh Kudus bilang, saya lagi libur. Tapi ingat, Roh Kudus tidak pernah libur. Dia bekerja 1/24 jam dalam hidup kita. Sebagaimana Kristus di sorga bekerja, melayani di tabernakel sejati di sorga. Di bumi ada Roh Kudus. Kalau di sorga Kristus tidak pernah berhenti melayani, di bumi pun Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk bekerja, menolong, menjaga, memelihara kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Tapi yang menyebabkan saudara, kenapa Roh Kudus tidak bekerja dahsyat dalam kehidupan kita? Ternyata saudara, karena kita sering mendukakan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus adalah satu pribadi yang lembut. Amin. Dia adalah pribadi, maka bisa ditolak, dikecewakan, bisa dibukakan. Amin. Yang menyebab Roh Kudus tidak bekerja dahsyat dalam kehidupanmu, walaupun dalam hidupmu sudah ada Roh Kudus, itu karena engkau mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Saudara perhatikan, mendukakan Roh Kudus itu mulai ayat 17. Ini saya sudah jelaskan minggu lalu, kan? Yang orang hidup tidak mengenal Allah, saya sudah jelaskan minggu lalu. Jadi saudara, tapi saya baca dengan cepat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang tidak mengenal Allah itu pikiran yang sia-sia. Ayat 18. Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan ada dalam mereka, hati mereka degil. Pengertian mereka gelap karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Ini orang-orang tidak mengenal Allah yang minggu lalu saya sampaikan. Sehingga mereka diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala
buanglah dusta dan berkata apa? Karena dusta membuat Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara, kalau dunia berkata jangan ada dusta di antara kita, betul tidak? Jangan ada dusta di dalam kehidupan. Amin. Ya. Karena kita adalah sesama anggota. Jadi saudara, yang membuat Roh Kudus tidak bekerja karena dusta. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam arang memermu. Saudara, yang membuat Roh Kudus tidak bekerja dasar karena amarah kita. Saudara, kalau sudah lagi amarah, Roh Kudus ada, tapi Roh Kudus terdiam diri. Sepertinya Roh Kudus tidak memiliki kuasa atas hidupmu, karena engkau punya kehendak bebas untuk menentukan. Tapi saya mau katakan, kalau engkau memberi diri kepada Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa, akan mengubah hidupmu, menjadikan hidupmu luar biasa. Makanya saudara, amarah, kalau dalam kitab Yakobus, amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, ayat 26. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam arti, kalau engkau marah dan amarah itu sudah berlarut-larut, berarti iblis sedang masuk dalam hidupmu. Maka Tuhan bilang, jangan padam bagaimana? Amarahmu, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Dalam arti, jangan tunggu besok baru bertobat. Kalau hari ini kau bertobat hari ini, jangan tunggu besok. Ayat 27. Ya, 28. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri. Mencuri itu juga mendukakan Roh Kudus. Berarti kita mencuri. Sebenarnya Roh Kudus bisa membuat kehidupan kita tercukupi. Karena apa yang di sorga melalui Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Berarti pencukupan penyediaan, atau di sorga itu arsenal, ada namanya arsenalnya Tuhan, gudangnya Tuhan. Dari gudang itu sebenarnya Roh Kudus bisa apa? Membuat apa yang ada di sorga itu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara, orang yang mencuri jangan. Jadi mencuri itu membuat Roh Kudus tidak bekerja. Amin. Haleluya. Saudara mencuri, saudara mungkin tidak mencuri barang lain, tapi seringkali saudara mencuri waktunya Tuhan. Amin. Saudara mencuri apa? Miliknya Tuhan. Amin. Makanya saudara sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Saya sudah bilang pasti perpuluhan. Biasa kalau saya bicara dengan orang langsung cepat perpuluhan. Daripada saudara lebih dulu berpikir, saya lebih dulu bilang. Haleluya. Ya. Kan saudara ingat, di dalam hidupmu itu pemberian Tuhan, betul? Dari pemberian Tuhan, Tuhan cuma minta apa? 10%. 10% itu bentuk hormatmu kepada Tuhan, dan engkau mengakui bahwa apa yang ada pada saya itu berasal dari Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan itu, berarti engkau sedang mencuri milik Tuhan. Haleluya. Saudara, saya katakan ini karena kami juga tidak mau melakukan itu. Karena kami tahu kami hidup karena kami melakukan hormat kami. Tetapi bagi yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudara, jangan hidup sebagai mencuri. Ya, banyak orang hidup sebagai mencuri. Saya kaget di Alkitab dan tertulis begini. Yesaya pasal 20 kalau tidak salah ya, yang mencuri firman. Ya, ternyata ada orang mencuri firman. Yeremia, pokoknya ada mencuri firman dari temannya. Berarti begini, saya menyampaikan firman, ada yang dengar di YouTube, mereka curi, mereka ambil, gunakan firman yang saya sampaikan, mereka kutip dan mereka sampaikan. Itu namanya mencuri. Amin. Itu kan mencuri di YouTube. Oh, ya, makanya saudara, apa? Yeremia 23 ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang apa? Mencuri firmanku masing-masing dari. Saya menyampaikan firman, baru ada orang di Facebook ambil untuk dia khotbahkan. Itu namanya mencuri ternyata. Karena kenapa? Dia mengambil itu bukan apa namanya. Kalau saya mengambil di YouTube dari orang tua rohani saya tidak mencuri, karena itu orang tua saya. Ya, warisan. Tetapi orang yang
firman dari temannya itu namanya mencuri. Tapi dia pakai firman dari temannya, berarti itu namanya mencuri. Ya, dalam arti saudara, kita harus menyampaikan firman yang menjadi warisan kita. Saudara, saya sampaikan firman dan saudara bagikan firman kepada orang lain, saudara mencuri. Karena saudara terima dari rumah Tuhan yang menjadi warisan. Kebenaran menjadi warisan hidup. Amin. Haleluya. Saudara, kita tidak menjadi pencuri. Amin. Maka kita tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dasar. Kembali kepada Efesus tadi. Ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara, kenapa saudara Roh Kudus tidak bekerja dasar? Ini masalah perkataan kita. Amin. Perkataan kalau kita maki-maki ngatain orang, itu membuat Roh Kudus apa? Berduka. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan itu. Yang kita sampaikan itu maki-maki. Roh Kudus bilang, aduh, saya tidak pernah ajarkan ini dan ini tidak ada pernah di dalam hidup saya, yang tidak pernah ada di dalam rencana dan pikiran, tetapi kenapa kamu katakan? Amin. Makanya saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan dari yang keluar dari mulut kita. Amin. Karena seringkali perkataan kita itu mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus tidak bekerja. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin. Jadi saudara, perkataan kita harus perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu firman yang ada di dalam hidup kita menjadi perkataan kita. Itulah perkataan yang paling baik. Ayat 30. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Saudara, inilah yang menyebabkan kenapa Roh Kudus tidak bekerja atas segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi sudah hal-hal ini yang membuat kenapa Roh Kudus ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, tapi kita kok tidak mengalami pekerjaannya. Jadi sudah kepahitan, saudara tidak boleh hidup dalam kepahitan. Amin. Supaya saudara tidak hidup dalam kepahitan, lepaskan pengampunan. Kegeraman, geram itu kemarahan, hidup pertikaian, hidup dalam fitnah, semua itu harus dibuang. Amin. Hal-hal ini yang membuat Roh Kudus didukakan. Roh Kudus itu ada di mana? Di dalam hidup kita. Kalau dia berduka, berarti dia tidak bekerja di dalam hidup kita. Menjadi yang membuat kehidupan kita itu tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Amin, saudara. Saudara, saya harap saudara kita tidak mendukakan Roh Kudus. Amin. Ingat saudara, hal-hal yang saya katakan yang tertulis di dalam Efesus pasal yang keberapa 4 ini, ayat 17 sampai selesai, yang dikatakan itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Kalau itu ada dalam hidup kita, membuat Roh Kudus tidak bekerja dasar. Kemudian yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke berapa? 19-20. Janganlah padamkan roh, ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Saudara, kenapa kita tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus? Karena kita memadamkan roh. Sebenarnya Roh Kudus itu bekerja luar biasa, kita yang padam, dalam arti kita yang membuat Roh Kudus yang tidak bekerja. Amin. Bagaimana kita cara yang kita lakukan memadamkan roh? Seringkali kita tidak sadar kita sedang memadamkan roh. Ya, banyak kali kita tidak sadar roh Allah dalam hidup kita mulai padam, tidak bisa bekerja. Itu karena seringkali ketidaksadar kita, ketidakmengertian kita. Amin. Sudah perhatikan ayat yang 19 yang saya katakan, jangan apa? Ayat 20. Jangan anggap rendah nubuatan-nubuatan. Saudara, kalau sudah menganggap rendah nubuatan, menganggap remeh firman Tuhan itu, menganggap remeh atau sepele hal-hal rohani, engkau sudah mendukakan Roh Kudus. Firman engkau sudah memadamkan. Ya, memadamkan roh. Saudara dengar firman Tuhan, tetapi engkau apa? Apa itu? Apa itu Roh Kristus? Apa itu Roh Kudus? Engkau sedang apa? Memadamkan roh. Amin. Engkau menganggap firman sudah dikasih, nasihat sudah dikasih, apa lagi? Pola sudah dikasih, tetapi engkau bilang, apa itu? Saudara, jangan kita hidup sama seperti Esau. Esau itu menganggap sepele hal-hal rohani. Kalau saudara menganggap sepele hal-hal rohani, maka engkau sedang memadamkan roh. Amin. Jadi saudara, kalau ada firman jangan kau anggap sepele, ada nasihat jangan kau anggap
sepele. Ada kebenaran dilepaskan, jangan dianggap sepele. Amin. Karena Alkitab katakan, Amsal pasal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Amin. Makanya Alkitab katakan, pada hari ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati, jangan anggap remeh firman itu. Kalau engkau diberitahukan penyikapan, pewahyuan, nubuatan, jangan anggap remeh. Amin. Saudara, profetik yang diberikan untuk gereja GGK bahwa tahun 2025 kita akan mengalami apa? Kasih karunia yang memampukan. Pekerjaan Roh Kudus akan semakin dahsyat. Firman akan terus dibukakan, disingkapkan. Itu penyikapan, itu pewahyuan. Amin. Maka saudara jangan anggap remeh. Makanya Alkitab katakan jangan apa? Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi itu saudara jadi orang yang tidak apa? Memadamkan roh, tetapi menjadi orang yang mengobarkan roh. Amin. Alkitab kata biar rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biar rohmu berkobar-kobar. Kalau rohmu berkobar-kobar, engkau akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Jangan pernah padamkan roh. Jangan pernah anggap rendah nubuatan. Jangan pernah anggap remeh nasihat firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Kalau saudara mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, hidupmu pasti luar biasa. Amin. Orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, Musa mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, Roh Allah yang dahsyat dalam kehidupannya. Padang gurun bukan masalah bagi Musa, tetapi padang gurun masalah bagi orang Israel. Amin. Tetapi bagi Musa padang gurun bukan masalah. Amin. Kalau apa? Karena Musa mengalami pekerjaan roh yang dahsyat dalam kehidupannya. Tapi orang Israel meremehkan nasihat, meremehkan firman, maka mereka tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat di padang gurun. Maka padang gurun menelan mereka. Amin. Makanya saudara jangan anggap remeh firman. Haleluya. Dua hal ini saudara tidak boleh memadamkan mendukakan Roh Kudus, dan saudara tidak boleh memadamkan roh. Yang ketiga, tapi pasti tidak ada dalam kehidupan kita, yaitu apa? Menghujat Roh Kudus. Karena yang menghujat Roh Kudus tidak ada ampun, tidak ada pengampunan. Yang menghujat Roh Kudus itu orang yang murtad. Amin. Sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat? Ya, hal-hal tadi itu saudara yang membuat Roh Kudus berduka tidak boleh ada. Jangan menganggap remeh nubuatan-nubuatan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdiri semua. Kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat, kita akan mengalami freedom dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan dukakan Roh Kudus, jangan padamkan roh. Hari-hari ini biar Roh Kudus bekerja dahsyat dalam hidupmu, supaya engkau bisa mengalami freedom. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya engkau diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya engkau tidak mendukakan Roh Kudus dan tidak memadamkan roh dalam kehidupanmu. Kalau engkau mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh, itu kerugian dalam hidupmu. Tangkap firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kau roh hikmat dan wahyu, roh hikmat dan pengertian, untuk engkau benar-benar mengenal Allahmu, mengenal Tuhan yang menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu. Roh Kudus diberikan